Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Pranata dengan NPM 21705511146 dari kelas CD. Di sini saya akan menjelaskan terkait kuis 3 yaitu mengenai line clipping algorithm pada mata kuliah grafika komputer. Yang pertama ada graphics pipelines. Jadi graphics pipeline ini terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama ada application, geometry, dan rasterization. Dan untuk screen ini merupakan hasil akhirnya. Application itu merupakan tahap di mana program aplikasi seperti game ingin itu mengatur logika, input user, dan mengirim data ke GPU. Dan untuk geometri ini adalah tahap untuk memproses bentuk objek. Dan sementara restoration ini adalah tahap untuk mengubah bentuk atau geometri seperti segitiga itu menjadi pixel atau fragmen. Dan untuk screen merupakan hasil akhir yang ditampilkan ke layar. Selanjutnya kita akan membahas terkait geometry stage. Pada bagian bawah ini itu terdiri dari beberapa subtahapan. Yang pertama ada model dan kamera transformation, yaitu mengubah koordinat objek dari dunia nyata ke koordinat kamera atau view space. Berikutnya ada lighting, yaitu menambahkan efek cahaya untuk menentukan warna dan pencahayaan objek. Berikutnya ada projection, yaitu mengubah 3D ke 2D pada koordinat layar. Berikutnya ada clipping, yaitu memotong bagian objek yang berada di luar area pandang atau viewport. Dan yang terakhir adalah window viewport transformation, yaitu mengubah koordinat hasil clipping menjadi koordinat layar agar siap untuk direstarisasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait definisi clipping. Apa sih itu clipping? Jadi clipping itu berasal dari kata clip yang secara umum memiliki arti memotong. Dalam ilmu grafika komputer, clipping merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau viewport yang dapat dilihat oleh user. Sedangkan bagian objek yang berada di luar area tampil akan disembunyikan. Sebelum melakukan proses clipping, terlebih dahulu harus ditentukan bentuk dan ukuran clipping window, yaitu area di mana suatu objek dapat diproses dan ditampilkan. Clipping window dapat berupa segitiga, segi empat, lingkaran, elips, poligon, dan lain-lain. Clipping merupakan metode dalam grafika komputer yang digunakan untuk menampilkan hanya bagian dari suatu objek yang berada di dalam area yang terlihat, seperti atau visible area. Sedangkan bagian yang berada di luar area tersebut akan dipotong atau tidak ditampilkan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan gambar sebelum di clipping dan ini adalah gambar setelah di clipping. Bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya adalah teknik clipping. Jadi ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan proses clipping, yaitu diantaranya ada vertex clipping, line clipping, dan polygon clipping. Untuk penjelasan masing-masing teknik akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah teknik vertex clipping. Teknik clipping yang digunakan untuk mengimplementasikan vertex clipping ini cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide ini. Jadi Xmin, Xped, Ymin, dan Ymax ini merupakan batas maksimum untuk clipping window yang berbentuk persegi 4 dengan posisi standar. Agar teknik ini dapat dijalankan, kedua posisi di atas harus terpenuhi. Jika ada sebuah titik yang tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka titik tersebut tidak akan muncul pada viewport. Selanjutnya adalah line clipping. Line clipping diproses dengan melakukan inset-outset test, yaitu memeriksa kedua titik ujung dari garis tersebut. Berdasarkan tes tersebut, garis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama invisible, yaitu garis yang tidak terlihat sepenuhnya atau berada di luar clipping window. Yang kedua adalah half partial, garis yang terpotong sebagian oleh clipping window. Yang ketiga ada full partial, yaitu garis yang terpotong penuh oleh clipping window dan melintasi clipping window. Yang terakhir ada visible, yaitu garis yang terletak di dalam clipping window. Untuk jenisnya ini bisa dilihat pada gambar berikut. Secara umum, algoritma line clipping ini dapat digambarkan sebagai berikut pada flowchart ini. Jadi untuk penjelasannya itu bisa kita mulai dari titik ini, terus dia akan membaca garis, terus akan membaca clipping window,
Terus di tahap check endpoint dia akan mengecek itu invisible atau visible. Kalau dia di line clipping ini, maka proses pemotongan garis ini terjadi, kita akan menggunakan algoritma itu seperti Johansson atau Liang-Beskri, dan dia akan menggambar garisnya dan selesai. Berikutnya adalah visible dan invisible line. Jadi berdasarkan posisi garis terhadap area gambar, maka garis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu fully visible, fully invisible, dan partially visible. Berikutnya ada line clipping algorithm. Line clipping algorithm merupakan algoritma yang digunakan untuk memotong garis agar hanya bagian yang berada di dalam clipping window yang ditampilkan. Berikut adalah jenis-jenis line clipping algorithm. Yang pertama adalah coherent line clipping algorithm, yang kedua adalah midpoint subdivision line clipping algorithm, yang terakhir adalah Liang-Beskri line clipping algorithm. Nah, di sini kita akan ngebahas line clipping algorithm Johansson. Jadi, algoritma Johansson digunakan untuk memotong garis agar hanya bagian yang berada di dalam clipping window yang ditampilkan. 3 kategori garis dalam Johansson ini diantaranya adalah ada 3, yaitu pertama ada garis tampak atau visible, garis tidak tampak atau not visible, dan yang terakhir itu adalah pemotongan garis atau clipping case. Berikut adalah penjelasannya. Garis tampak atau visible, jika garis terletak di dalam jendela atau window, yaitu kedua titik ujung garis terletak di dalam window. Garis tampak dan akan ditampilkan apa adanya. Berikutnya adalah garis tidak tampak atau not visible. Jadi jika sebuah garis terletak di luar window, garis itu tidak akan terlihat dan ditolak. Garis seperti itu tidak akan ditampilkan. Jika salah satu dari pertidaksamaan berikut terpenuhi, maka garis dianggap tidak tampak. Yang terakhir adalah pemotongan garis atau clipping case. Jika garisnya bukan kasus garis tampak ataupun garis tidak tampak, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Pertama-tama, kategori suatu garis ditemukan berdasarkan 9 bagian atau region. Ke-9 bagian tersebut diberi kode. Setiap kode terdiri dari 4 bit. Jika kedua ujung garis memiliki bit ujung 0, maka garis tersebut dianggap terlihat. Berikutnya ada studi case, yaitu ada algoritma Johansson ini membagi bidang gambar menjadi 9 wilayah. Ada 9. Yang pertama ada 1 wilayah dalam window dan 8 wilayah di luar. Berikut adalah tahap-tahapannya. Langkah pertama adalah hitung posisi kedua titik akhir atau endpoint garis. Jadi setiap titik atau endpoint garis itu diberi kode 4 bit berdasarkan posisinya terhadap clipping window. Contohnya ini ada titik di atas kiri ini dipunya kode 1001, dan untuk titik di dalam window ini ada 000. Langkah kedua adalah melakukan operasi OR pada kedua titik akhir ini. Dan untuk langkah 3 yaitu jika operasi OR menghasilkan 0000, maka garis dianggap tampak. Jika tidak, lakukan operasi AND pada kedua titik akhir. Jika operasi AND tidak sama dengan 0000, maka garis tidak tampak. Jika tidak, operasi AND akan menghasilkan 000, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Langkah berikutnya, jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas window. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jika bit 1 adalah 1, garis berpotongan dengan batas kiri. Y3 sama dengan Y1 ditambah M dalam kurung X min min X1. Jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas window. Jika bit 2 adalah 1, garis berpotongan dengan batas kanan. Y3 sama dengan Y1 ditambah M dalam kurung X max min X1. Jika bit 3 adalah garis 1, berpotongan dengan batas bawah,
X3 sama dengan X1 ditambah Y min min Y1 per M. Dan yang terakhir, jika bit 4 adalah 1, garis berpotongan dengan batas atas. X3 sama dengan X1 ditambah Y max min Y1 per M. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.